Shalom. Halo. Iya, suara saya terdengar jelas kah atau Sangat kecil? jelas. Sangat jelas Ya. ya. Oke, luar biasa. Oke, kita akan masuk di dalam perenungan firman Tuhan. Begitu saya ajak kita yang hadir saat ini untuk kita minta tuntunan Tuhan di dalam doa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman-Mu. Untuk itu ya Bapa, biarlah Tuhan sendiri yang mau terus mempersatukan kami di dalam Roh-Mu, agar kami dengan satu hati boleh bersama-sama mengerti firman Tuhan untuk semakin bertumbuh di dalam Tuhan dan mencintai Tuhan di dalam kehidupan kami hari hari. Ini doa kami ya Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Seperti yang sudah kita tahu bersama bahwa tema kita malam hari ini itu Tuhan Yesus mengasihi berbagai tipe orang, dan bacaan yang akan kita renungkan bersama-sama itu terambil dari Lukas pasal 7 ayat 1 sampai 10. Saya akan bacakan bagi kita semua. Begini bunyi firman Tuhan. Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Setelah Yesus selesai berbicara di depan orang banyak, masuklah ia ke Kapernaum. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia datang dan menyembuhkan hamba. Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya. Katanya, ia layak engkau tolong. Sebab ia mengasihi bangsa kita dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami. Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, Tuan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Sebab itu, aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi, dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia. Dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia berkata, Aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai, sekalipun di antara orang Israel. Dan setelah orang-orang yang disuruh itu kembali ke rumah, didapatinya lah hamba itu telah sehat kembali. Demikian firman Tuhan. Jadi firman Tuhan ini kembali sama-sama kita renungkan malam hari ini, dan di situ bagaimana kita disuguhkan kembali tentang cerita Tuhan Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Nah, Tuhan Yesus kembali ke Kapernaum itu setelah dia mengajar banyak hal di pasal-pasal sebelumnya. Di situ tentang ucapan berbahagia, kasihilah musuh, hal menghakimi, pohon dan buah, dua macam dasar, dan lain sebagainya. Nah, Tuhan Yesus pernah datang ke tempat ini, kita bisa lihat di pasal Lukas pasal 4 ayat 31 di situ. Setelah itu dia pergi ke beberapa daerah yang lain dan kemudian kembali lagi ke sini. Yang menarik dari perjalanan pelayanan Tuhan Yesus adalah dia selalu menyeimbangkan antara pengajarannya dengan pertunjukan kuasa Allah yang biasa kita kenal dengan mujizat. Nah, jadi dua hal ini selalu nampak dalam pelayanan Tuhan Yesus. Bahkan kalau mau dilihat sepintas, itu lebih banyak Tuhan Yesus mengajarnya daripada buat mujizat. Nah, tujuan utama dari apa yang dilakukan Tuhan Yesus ini menurut Injil Lukas adalah untuk menunjukkan bahwa dialah Mesias yang dijanjikan itu. Bahkan usaha ini sudah ditunjukkan oleh penulis Injil Lukas dari pasal yang pertama.
Di situ dia tujuan Injil ini diberikan kepada Theophilus. Di situ dia mengatakan bahwa dia akan menuliskan suatu kitab ajaib yang disusun dengan teratur, dan kemudian mulailah penjabaran, mulai dari kelahiran Yohanes Pembaptis, kelahiran Tuhan Yesus yang sangat spektakuler, dan lebih hebat lagi kalau kita lihat di dalam pasal 3 ayat 23 sampai 38 tentang silsilah Tuhan Yesus itu kalau di dalam Matius dia hanya sampai di Abraham, tapi di dalam Lukas ini itu dia tembak langsung sampai di Adam. Nah, kemudian terakhir anak Allah. Di sini sebagai penulis Injil Lukas, dia betul-betul mau menunjukkan siapa sosok Yesus ini sebenarnya, yang harus dikenal oleh semua orang yang ada pada saat itu, dan bagaimana berkuasanya. Nah, di dalam cerita kita ini yang menarik adalah yang mengenal itu bukan orang-orang sebangsanya dia, bukan orang-orang yang sering berkumpul sama-sama dengan dia. Malah perwira itu, ini yang akan kita renungkan bersama-sama. Nah, kalau kita melihat kembali dalam bacaan kita tadi, di situ kembali lagi, biasanya itu Tuhan Yesus kalau pergi kemana-mana, itu tidak pernah di jalan sendiri. Selalu ada di tengah-tengah perkumpulan. Minimal itu 12 rasul. Tetapi pembukaan cerita ini disoroti itu hanya Tuhan Yesus. Kalau kita misalnya menonton film, itu hanya seolah-olah Tuhan Yesus datang sendiri, kameranya itu datang disorot, itu Tuhan Yesus sendiri. Seolah-olah seperti itu. Nah, disinilah sebenarnya Injil Lukas, penulisnya ini mau menunjukkan bagaimana sebenarnya identitas Tuhan Yesus yang harus dikenal oleh semua orang. Nah, oleh karena itu, di sini di dalam cerita ini, di dalam kemasan cerita ini sebenarnya yang mau ditunjukkan itu bagaimana Tuhan Yesus ini, identitas, bagaimana berkuasanya dia, dan sebenarnya dialah Mesias yang dijanjikan. Dari sini, dari awal cerita ini, kemudian sampai akhirnya nanti, siapa Yesus itu yang ditunjukkan. Nah, di dalam kemasan cerita yang disajikan oleh penulis Injil Lukas ini, di situ kita melihat bagaimana perwira itu mempunyai seorang hamba, dan hambanya ini sangat dihargai. Di dalam terjemahan yang lain, misalnya di King James Version itu dikatakan who was dear unto him, gitu. Dia sangat disayangi begitu hambanya ini. Kalau di dalam English Standard Version di situ highly valued, itu bernilai tinggi sekali. Nah, kalau di Net Bible, di New English Translation, di situ diterjemahkan highly regarded. Nah, di situ dia sangat dihormati oleh perwira ini. Kalau dalam bahasa Yunani sendiri dipakai kata entimos, artinya berharga atau dihormati. Nah, kita bisa melihat di sini bagaimana dihargainya pelayan ini. Dan pelayan ini sementara sakit hampir mati. Di sini kita melihat bagaimana penulis Injil Lukas memperhatikan pemeran utama kedua, yaitu perwira ini, dengan menunjukkan karakter si perwira ini. Kalau kita melihat ciri-cirinya adalah dia perwira. Di dalam terjemahan Inggris di situ centurion itu kepala pasukan 100, dan di sini artinya dia mempunyai kedudukan. Kemudian yang pasti dia bukan orang Yahudi. Tetapi yang menarik adalah Injil Lukas memperlihatkan bahwa walaupun dia bukan orang Yahudi yang biasa dikenal dengan orang yang tidak kenal Tuhan begitu, kata kasarnya kafir gitu ya. Tapi dia itu rendah hati begitu. Dia mau menghormati hambanya. Kita bisa melihat bagaimana dia menghargai, dia menghormati hambanya. Dan kalau untuk dua kata ini teman-teman bisa cari sendiri di Kamus Besar Bahasa Indonesia, ya kurang lebih artinya mirip-mirip. Dengan kata lain bahwa perlakuan perwira pada zaman di mana hamba itu disamakan dengan barang yang bisa diperjualbelikan atau barang yang habis dipakai, perwira malah menaruh hormat kepada hamba. Dalam bahasa sekarang itu memanusiakan manusia.
Nah, saya tidak tahu apa masih ada hal seperti itu sekarang ini. Di zaman di mana penghargaan diraih dengan pencapaian target, survei target dinilai dengan bintang 1 sampai 5 begitu, dan contohnya banyak. Itu dengan adanya aplikasi-aplikasi sekarang ini begitu ya. Saya tidak bilang bahwa ini salah, tidak. Karena memang kita berada di dalam zaman yang begitu harus menunjukkan produktivitas kita. Tetapi pertanyaannya adalah, masih adakah sisi kemanusiaan dari sistem seperti ini? Nah, hal-hal seperti ini yang menjadi tantangan buat persekutuan Joy khususnya. Bagaimana persekutuan Joy tetap menghasilkan pribadi-pribadi yang mau tetap rendah. Nah, oleh karena itu, di sini kita bisa melihat kembali, terlihat sekali karakter rendah hati perwira ini, bagaimana dia menunjukkan kasihnya kepada hambanya itu agar hambanya itu bisa sembuh. Nah, ayat ketiga di situ menjelaskan ketika dia mendengarkan ayat 3-5, di situ ketika dia mendengarkan tentang Tuhan Yesus, dia meminta kepada Tuhan Yesus untuk datang dan menyembuhkan hambanya. Saya berandai-andai, ya, walaupun firman Tuhan jangan diandai-andaikan begitu ya, tapi ini hanya untuk menambah efek dramatisasi cerita saja. Sepertinya ada kesan usaha dari perwira ini untuk menyembuhkan hambanya sebelum Tuhan Yesus datang. Jadi sebelum Tuhan Yesus datang, dia berusaha untuk menyembuhkan, tapi tidak sembuh, malah hampir mati, begitu makin parah. Nah, ketika dia mendengarkan tentang Tuhan Yesus dan bagaimana sepak terjangnya Tuhan Yesus di dalam pelayanannya, dia mempunyai harapan agar hambanya ini bisa sembuh. Poin penting dari ayat ketiga ini adalah, hanya dengan mendengar tentang Tuhan Yesus, dia memiliki harapan untuk kesembuhan hambanya. Dan dengan berani, dia menyuruh tua-tua mengajak Tuhan untuk datang ke rumahnya dan menyembuhkan hambanya. Nah, sepertinya hal ini berbeda dengan cerita yang terdapat dalam Injil Matius 8 ayat 5-13. Dalam Injil Matius, perwira tidak memakai utusan, sementara dalam Injil Lukas ada utusan. Dalam beberapa tafsiran mengatakan bahwa memang Lukas mau meneruskan kebiasaan pemisahan antara orang Yahudi dan orang non-Yahudi, menyangkut perihal layak atau tidak layaknya orang Yahudi masuk ke rumah orang non-Yahudi. Gitu. Jadi saya mengajak kita tetap memakai tradisi ini, tetap ada di dalam tradisi yang sama, agar kita tetap dalam satu pemikiran yang sama. Dan yang menarik adalah stigma ketidaklayakan perwira ini tadi seolah-olah bisa dinegosiasikan untuk dikatakan layak, karena perwira ini sudah banyak membantu bangsa Israel, bahkan membangun sinagoge, tempat ibadah untuk orang Israel di Kapernaum. Nah, ini yang disuarakan oleh para tua-tua. Namun kemudian pada ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-8, perwira mengutus lagi teman-temannya untuk menyampaikan hal yang bertentangan dengan apa yang dipikirkan oleh para tua-tua tadi. Di sini kita melihat kalau awalnya perwira mengutus tua-tua untuk mengatasi layak atau tidaknya seorang non-Yahudi dalam pandangan orang Yahudi yang disuarakan dengan baik oleh para tua-tua. Perutusan kedua, perwira itu mau menjelaskan bagaimana pandangan diri perwira tersebut terhadap dirinya dan pandangannya terhadap Tuhan Yesus. Dengan kata lain, dia mau bilang sama Tuhan Yesus seperti ini kira-kira. Tuhan, sebenarnya saya bukan hanya tidak layak terima Tuhan masuk rumah saya, tapi saya juga tidak layak bahkan untuk bertemu langsung dengan Tuhan. Makanya saya pakai perantara. Saya minta tolong para tua-tua karena alasan itu juga tadi Tuhan. Tapi kayaknya mereka salah mengerti deh. Jadi kalau begitu Tuhan tidak usah masuk deh rumah saya, tidak usah datang deh ke rumah saya. Tuhan ngomong saja, pasti hamba saya sembuh. Nah, di sini dia kemudian menjelaskan bagaimana dia juga adalah seorang bawahan dan di bawah dia ada bawahan pula. Nah, ayatnya yang ke-8 di sini, dari pengalaman hidupnya, perwira itu mengklaim bahwa Tuhan Yesus mempunyai kuasa yang melampaui intervensi fisik. Hanya dengan berkata, maka hambanya akan sembuh. Di sini kita melihat bahwa dengan kerendahan hati perwira itu, dia lebih jauh mengenal siapa Tuhan Yesus, bahkan sebelum bertemu. Nah, di dalam Injil Lukas tidak ada kesan pertemuan antara
perwira dengan Tuhan Yesus, berbeda dengan Injil Matius. Nah, walaupun tidak bertemu, dia mengenal otoritas yang ada di dalam diri Tuhan Yesus. Dia tahu Tuhan Yesus berkuasa untuk menyembuhkan, walaupun tidak dengan sentuhan atau jamahan, bukan pakai minyak urapan atau mungkin ada air doa, tidak perlu pakai itu. Nah, waktu Tuhan mendengar pengakuan diri dan pengenalan perwira itu akan siapa Tuhan Yesus, hanya dari mendengar inilah yang membuat Tuhan Yesus kagum akan iman perwira itu. Perwira ini tidak hanya asal beriman, tetapi dia punya dasar yang kuat, yaitu pengenalan akan Tuhan Yesus walaupun hanya dari pendengaran. Semua itu berasal dari sifat rendah hati tadi. Kembali pada tema kita pada malam hari ini, renungan Yesus mengasihi berbagai tipe orang, baik yang sudah mengenalnya maupun yang belum mengenal dia. Tuhan mau menunjukkan kasih-Nya kepada semua orang lewat pengalaman. Kata pengalaman hidup inilah yang mau kita pegang. Karena memang kita sementara berpengalaman bersama-sama dengan Tuhan. Nah, pada waktu kita menghadapi pengalaman-pengalaman hidup yang susah, yang begitu membuat kita down, apa yang kita lakukan di dalam kehidupan kita? Apakah kita betul-betul percaya dan menyerahkan seluruh hal yang tidak bisa yang tidak bisa kita lampaui itu kepada Tuhan, sama seperti perwira ini, menyerahkan secara total bahkan sebelum bertemu secara fisik dengan Tuhan, atau malah kita mau mengambil alih tugas Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, untuk menjawab ini, saya akan memberikan 3 pertanyaan penuntun untuk kita sharing di dalam kelompok-kelompok kecil kita nanti. Yang pertama, pertanyaannya adalah, apa yang sudah kita perdengarkan kepada orang lain tentang Tuhan Yesus? Itu yang pertama. Yang kedua, apa bukti keteguhan iman kita dengan apa yang kita miliki saat ini, yang kita alami dan pergumulkan saat ini? Apakah kita tetap rendah hati, atau malah membuat kita lebih pintar dari Tuhan? Nah, yang ketiga, yang terakhir, penghalang apa yang sudah tersistem begitu rupa dalam pribadi kita untuk memperkenalkan Tuhan yang berkuasa itu kepada semua orang? Ya, demikian 3 pertanyaan ini. Saya berikan kesempatan bagi kita untuk berdiskusi, untuk sambil sharing. Yang tadi pertanyaan nomor 2 itu bisa teman-teman sharingkan langsung pengalaman teman-teman. Keteguhan seperti apa sih, keteguhan iman seperti apa yang kita miliki saat ini, yang itu maksudnya supaya ada sharing pengalaman iman yang bisa saling menguatkan di dalamnya. Silakan. Maaf, Adi boleh diulang Kak pertanyaannya biar lengkap. Oke. Ya. Yang pertama itu apa maaf. Apa yang sudah kita Apa yang perdengarkan? sudah kita perdengarkan kepada orang lain tentang Tuhan Yesus? Oke. Nah, apa bukti keteguhan iman kita dengan apa yang kita miliki saat ini, dengan apa yang kita alami dan pergumulkan saat ini? Apakah kita tetap rendah hati, atau malah atau malah membuat kita lebih pintar dari Tuhan? Bang Adi ulangi nomor 2 pelan-pelan. Saya sambil ketik. Apa bukti keteguhan iman kita dengan sudah? Apa bukti keteguhan iman kita dengan apa yang kita miliki, yang kita alami dan pergumulkan saat ini? Apakah itu membuat kita tetap rendah hati, atau malah buat kita lebih pintar dari Tuhan?
Yang ketiga itu penghalang apa yang sudah tersistem begitu rupa dalam pribadi kita untuk memperkenalkan Tuhan Yesus kepada orang lain. Kalau tadi dalam pembacaan kita yang sudah tersistem itu kan antara layak dan tidak layak. Nah sekarang di dalam kehidupan kita, dalam setiap pribadi kita, penghalang itu apa sih yang sudah mendarah daging, yang sudah ya kayaknya ini yang menjadi kelemahan saya untuk memperkenalkan Tuhan sama orang lain.